Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di hari ini. Pertama sekali yang kami hormati Pak Muhammad Syarizal MKom sebagai dosen pengampu di kelas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Di sini kami mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Multimedia dan Virtual Reality. Sebelum kita lanjut, kami memperkenalkan diri. Nama saya Suhaidi Cibro, NPM 20110245 sebagai ketua dalam kelompok ini. Beserta juga rekan-rekan saya Ahmad Hardian, NPM 20110237, dan juga Muhammad Abdika, NPM 20110243, dan juga Gia Ginting, NPM 20110238, dan juga Fajar Bihasbi, NPM 20110218. Sebagai penjelasan multimedia disampaikan oleh saya sendiri, dan dilanjutkan elemen multimedia disampaikan oleh saudara kita Ahmad, dan juga virtual reality oleh Muhammad Abdika. Cara kerja virtual reality disampaikan oleh Gia Ginting, dan juga aplikasi virtual reality disampaikan oleh Fajar Bihasbi. Multimedia. Pengertian multimedia, secara bahasa multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Menurut para ahli, menurut M. Cormick pada tahun 1996, multimedia adalah kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan tulisan. Sesuai dengan namanya, suatu media dapat dikatakan multimedia jika terdiri dari dua atau lebih elemen. Sebagai contoh, sebuah brosur dapat dikatakan multimedia karena ia terdiri dari elemen teks dan gambar. Fungsi multimedia. Sebuah riset dari CTR Computer Technology Research memberikan gambaran baru tentang ingatan manusia yang berhubungan dengan komunikasi. Orang lebih mudah mengingat informasi berupa audio yang didengarkan daripada citra visual yang dilihatnya. Ini berarti manusia akan lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk kombinasi antara audio dan visual. Hasil riset CTR juga menyimpulkan bahwa orang cenderung bisa mengingat sebanyak 50% informasi yang diperolehnya dari mendengar sekaligus melihat. Hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa multimedia berfungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massa. Manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk sebagai keperluan, diantaranya sarana informasi umum. Instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Multimedia banyak ditemukan di berbagai tempat seperti hotel, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, dan objek wisata tertentu. Tersedia perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardian. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen multimedia. Multimedia menghubungkan beberapa komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen
pengoperasian. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang digunakan dalam pembuatan multimedia, seperti teks, grafik, suara, foto, serta animasi. Komponen pengoperasian komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat karya multimedia seperti komputer, speaker, software, layar multimedia, dan sebagainya. Jenis-jenis multimedia terdiri atas dua, yaitu multimedia online dan offline. Perbedaannya terletak pada pengguna yang membutuhkan jaringan internet. Jika dilihat dari penyajiannya, multimedia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu berbasis kertas, cahaya, suara, gambar bergerak, dan digital. Pengelompokan menggunakan variabel yang cukup variasi berdasarkan sifatnya. Penggunaannya dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu multimedia interaktif, hyperaktif, dan multimedia linear. Itu saja penjelasan saya mengenai elemen multimedia. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Egya Baskita Ginting dengan NPM 201-10238. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja virtual reality. Cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian, melalui alat berbentuk seperti kacamata virtual reality, ini seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fiksi maupun fiksi. Fiksi maupun fiksi. Adapun kekurangan dan kelebihan dari virtual reality, kekurangannya ialah bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia nyata dengan orang sesungguhnya. Akhirnya, virtual reality dapat meningkatkan pengangguran lebih sedikit dengan orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Kelebihan dari virtual reality ini ialah pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang bangunan, gedung, bahkan desain rumah, denah rumah. Melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita lakukan dengan simulator dan game. Virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah realitas. Misal seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Adapun contoh dari virtual reality. Yang pertama, Cardboard. Siapa yang tidak kenal dengan alat virtual reality yang dibuat oleh Google? Kamu harus mencobanya. Menariknya, kamu bisa langsung menikmati pengalaman seru tentang dunia virtual reality menggunakan aplikasi ini langsung dari smartphone. Anda juga dapat menggunakan Google Earth dan menuju tempat tertentu bersama Cardboard, melakukan tur ke Pier Sales serta ditemani pemandu wisata, menonton video, melihat foto dengan sudut 360 derajat, bahkan sampai dengan mempelajari artefak budaya. Yang kedua, VRSI merupakan produk virtual reality yang dapat memberikan pengalaman luar biasa. Kamu bisa melihat video dengan sudut 360 derajat serta membawamu ke berbagai tempat dan event menarik seperti Anda berada di New York, menikmati pantai, menikmati video musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Cardboard Camera. Produk ini memiliki keunggulan
yaitu dengan mengambil gambar dengan sudut 360 derajat, sehingga gambar bisa dilihat dari berbagai sudut. Ketika kamu sedang liburan di tempat menarik, produk VR ini tidak boleh dilewatkan. Hal ini dikarenakan bukan saja hanya memoto panorama yang indah dengan sudut 360 derajat, melainkan juga dapat merekam suara sehingga kamu bisa merasakan kembali apa yang pernah kamu rasakan saat mengambil gambar tersebut di lokasi di mana kamu sedang liburan sewaktu itu. Baik, itulah hasil presentasi dari saya tentang cara kerja virtual reality yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada hari ini. Pertama sekali yang kami hormati Pak Muhammad Syahrizal, MKom, sebagai dosen pengampu di kelas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok A atau kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Multimedia dan Virtual Reality. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Bihasbi, NPM 20110218. Sebagai anggota dalam kelompok ini, saya akan mempresentasikan lanjutan dari Virtual Reality, yaitu aplikasi Virtual Reality. 1. Catbot. Catbot sebuah aplikasi untuk perangkat virtual reality, datang dari kreator Google. Catbot ini menunjang teknologi virtual reality pada smartphone Android Anda. Selain sebagai aplikasi untuk perangkat virtual reality, Catbot melengkapi aplikasinya dengan berbagai macam video yang bisa Anda nikmati. Anda bisa merasakan menonton video 360 derajat yang disediakan oleh Catbot. Selain itu juga para penggunanya dapat mengcapture gambar melalui virtual reality yang telah terpasang aplikasinya di Catbot ini. Aplikasi besutan Google ini pun mengizinkan Anda untuk terbang dengan peta yang disesuaikan oleh Google Earth. 2. YouTube Virtual Reality. Dengan menghubungkan virtual reality pada perangkat Android, Anda bisa merasakan antarmuka yang imersif saat memilih video. Terlebih dari itu, menonton video pun akan terasa sangat berbeda. Lihatlah sekeliling Anda untuk melihat subjek-subjek pada video secara nyata, seolah Anda terjun langsung ke dalam klip yang sedang Anda tonton. 3. Google Expedition. Tidak hanya sebagai sarana entertainment, Google Catbot juga mampu meningkatkan pengalaman belajar dengan cara yang menyenangkan. Contohnya seperti Google Expedition, yang mampu membawa Anda menjelajahi landmark bersejarah yang tersebar di seluruh dunia. Aplikasi ini tidak hanya mengizinkan Anda menjelajahi dunia secara virtual reality, melainkan juga mampu menghadirkan berbagai objek secara AR, seperti volcano, globe, dan sebagainya. Dengan begini, murid di kelas pun bisa memahami objek dengan cara mengataminya secara langsung. 4. Sister. Sister merupakan aplikasi virtual reality lainnya yang layak Anda coba, terutama jika Anda pecinta game dan film horor. Ceritanya, Anda akan berada di sebuah ruangan keluarga dengan nuansa dan atmosfer yang mencekam. Anda bisa melihat ke sekeliling hingga sudut 360 derajat, dan pemandangan yang dilihat pun akan turut memberikan reaksi terhadap penglihatan Anda. 5. Full Diff Virtual Reality. Full Diff sebuah aplikasi untuk perangkat virtual reality yang Anda gunakan untuk menunjang teknologi virtual reality Anda pada smartphone Android. Tak jauh berbeda dari aplikasi untuk perangkat virtual reality lainnya. Aplikasi ini juga menyodorkan berbagai macam fitur dalam aplikasi Full Diff Virtual Reality. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi makalah kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kami membuka pertanyaan. Setiap satu kelompok satu pertanyaan. Silahkan perkenalkan diri Anda dan dari kelompok mana. Dan lagi, bila kami bisa menjawab, kami akan menjawabnya, dan bila tidak, itu PR buat
kelompok kami. Sekian dan terima kasih.